Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas terkait materi teknik pengukuran hasil belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nadila Hristiono selaku pemateri pertama. Yang kedua ada Susi Listianingsih selaku pemateri kedua, dan yang ketiga ada Vera Fatmawati selaku pemateri ketiga. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ajeng Taufik selaku dosen mata kuliah evaluasi dan pembelajaran yang telah membantu kami dalam menyusun materi perkuliahan pada hari ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada materi kali ini ada 4. Yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan pengukuran hasil belajar? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teknik pengukuran kognitif? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teknik pengukuran afektif? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan teknik pengukuran psikomotorik? Baiklah, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pengukuran hasil belajar. Pengukuran hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pembelajaran. Secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala, peristiwa, atau benda, sehingga hasil dari pengukuran akan berupa angka. Adapun pengukuran hasil belajar merupakan sebuah informasi berupa angka yang diperoleh melalui proses tertentu menggunakan alat ukur yang objektif untuk keperluan analisis dan interpretasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengukuran dilakukan untuk menaksir atau melihat capaian dari yang telah diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Adapun dalam usaha untuk memudahkan memahami dan mengukur perubahan perilaku siswa, maka hal ini dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya, untuk pembahasan terkait ketiga ranah tersebut akan dibahas secara mendalam pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama, teknik pengukuran kognitif. Ranah kognitif adalah sebuah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, seperti kemampuan kita dalam berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasikan, menganalisa, mensintesa, dan kemampuan mengevaluasi. Menurut taksonomi Bloom, segala upaya yang mengukur aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Selanjutnya, dalam ranah kognitif terdapat beberapa jenjang. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan sebuah kemampuan yang menuntut seorang peserta didik untuk dapat mengenali, mengingat, memanggil kembali tentang adanya konsep, prinsip, fakta, ide, rumus-rumus, istilah, atau nama. Dengan pengetahuan, seorang siswa dituntut untuk dapat mengenali atau memahami adanya konsep, fakta, istilah, dan sebagainya tanpa harus mengerti dahulu atau dapat menggunakannya. Yang kedua adalah pemahaman. Pemahaman ini merupakan sebuah kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal yang lain. Kemudian, pemahaman ini dapat kita bedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori tingkat terendah atau tingkat pertama, yaitu seorang peserta didik hanya mampu memahami secara terjemahannya saja. Misalnya, kata-kata dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, dapat mengartikan apa itu Bhinneka Tunggal Ika, atau dapat juga mengartikan merah putih atau bendera Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian, pemahaman pada tingkat kedua,
yaitu pemahaman peserta didik sudah pada tahap penafsiran. Pada pemahaman ini, peserta didik mampu menghubungkan bagian-bagian dahulu atau materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi-materi yang akan dipelajari selanjutnya. Kemudian, pemahaman tingkat ketiga atau pemahaman dengan tingkat tertinggi, yaitu pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi ini diharapkan peserta didik mampu melihat sesuatu di balik yang tertulis atau pesan secara tersirat. Jenjang selanjutnya yaitu penerapan. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk menggunakan ide-ide secara umum, tata cara ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Aplikasi pada jenjang penerapan ini merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi pada jenjang pemahaman. Kemudian, jenjang analisis. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Selanjutnya, jenjang sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk secara menyeluruh. Dan jenjang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian, yaitu suatu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Hal terpenting pada jenjang ini adalah bagaimana caranya pendidik dapat menciptakan suatu kondisi sedemikian rupa sehingga peserta didik mampu mengembangkan kriteria atau pokok bahasan pada saat evaluasi. Dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal, melainkan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi beberapa jenjang atau tingkat. Selanjutnya, tujuan diadakannya pengukuran ranah secara kognitif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitifnya. Selanjutnya, manfaat dari pengukuran ranah kognitif adalah untuk memperbaiki mutu atau meningkatkan prestasi siswa pada ranah kognitif. Selanjutnya, pada ranah kognitif ini dapat diukur melalui dua cara. Yang pertama, tes subjektif. Bentuk dari tes subjektif adalah esai, yang mana esai ini dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu esai berstruktur dan bebas. Yang pertama, untuk tes esai yang berbentuk secara terstruktur, terdiri dari tes isian, yang biasanya dapat disebut dengan beberapa istilah, yaitu tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Tes isian ini terdiri atas sebuah kalimat yang beberapa bagiannya itu dihilangkan. Kemudian, selain tes isian, terdapat juga tes jawaban singkat. Tes jawaban singkat adalah tes yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban secara singkat, baik itu berupa kata frase, nama tempat, nama tokoh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tes esai yang berbentuk uraian bebas. Pada tes esai ini, butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Kemudian, untuk tes objektif terdiri dari beberapa pilihan, yaitu ada tes benar-salah, pilihan ganda, dan menjodohkan. Untuk yang pertama yaitu tes benar-salah. Tipe benar-salah adalah butir soal yang terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban yang menyatakan pernyataan tersebut benar atau salah, atau keharusan peserta didik memilih satu dari dua alternatif jawaban yang diberikan. Alternatif jawaban tersebut dapat berupa benar atau salah dan setuju atau tidak setuju. Selanjutnya yaitu pilihan ganda.
Tipe pilihan ganda adalah suatu butir soal yang alternatif jawabannya lebih dari 2. Pada umumnya, jumlah alternatif jawaban yang diberikan ada 4 atau 5. Selanjutnya yaitu menjodohkan. Tipe menjodohkan ditulis dalam 2 kolom. Kolom pertama adalah pokok soal atau stem atau biasa juga disebut dengan premis. Kolom kedua adalah kolom jawaban. Tugasnya, peserta didik diminta untuk menjodohkan pernyataan di bawah kolom premis dengan pernyataan-pernyataan yang ada di bawah kolom jawaban. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pembahasannya terdapat kata-kata yang salah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, saya Susi Listianingsi, pemateri kedua akan melanjutkan materi mengenai teknik penilaian afektif. Menurut Popham 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu, ikatan emosional sering diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat nasionalisme, rasa sosial, dan sebagainya. Untuk itu, semua dalam merancang program pembelajaran satuan pendidikan harus memperhatikan ranah afektif. Karakteristik ranah afektif. Pemikiran atau perilaku harus memiliki 2 kriteria untuk diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Menurut Anderson 1981-4. Pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi terhadap sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Selanjutnya, minat. Menurut Getzel 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990.2583, minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Hal penting pada minat adalah intensitasnya. Secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Target konsep diri biasanya orang, tetapi bisa juga institusi seperti sekolah. Arah konsep diri bisa positif atau negatif, dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum, yaitu mulai dari rendah sampai tinggi. Selanjutnya, nilai. Nilai menurut Rokeach 1968 merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya, dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan sekitar objek, spesifik, atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Target nilai cenderung menjadi ide. Target nilai dapat juga berupa sesuatu seperti sikap dan perilaku. Arah nilai dapat positif dan dapat negatif. Selanjutnya, intensitas nilai dapat dikatakan tinggi atau rendah tergantung pada situasi dan nilai yang diacu. Yang kelima yaitu moral. Piaget dan Kohlberg
banyak membahas tentang perkembangan moral anak. Namun Kohlberg mengabaikan masalah hubungan antara judgement moral dan tindakan moral. Hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran respon verbal terhadap dilema hipotetikal atau dugaan, bukan pada bagaimana sesungguhnya seseorang bertindak. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain baik fisik maupun psikis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ranah afektif. Krathwohl dan kawan-kawan 1974 mengelompokkan ranah afektif ini menjadi 5 jenjang, yaitu yang pertama menerima atau memperhatikan. Receiving adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Pada jenjang ini, peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka. Contohnya, misal peserta didik mengetahui bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak disiplin harus disingkirkan. Yang kedua yaitu menanggapi atau responding. Responding menanggapi mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Salah satu cara. Contohnya adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi. Yang ketiga yaitu menilai atau menghargai atau valuing. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Dalam kaitannya dalam proses belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi telah mampu untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu baik atau buruk. Contohnya adalah tumbuhnya kemampuan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu mengatur atau mengorganisasikan. Organization artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal yang membawa pada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lain. Dan yang terakhir yaitu karakterisasi dengan suatu nilai atau kelompok nilai. Characterization, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini, proses internalisasi nilai telah menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vera Fatmawati. Di sini saya sebagai pemateri 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknik pengukuran psikomotor. Definisi ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Keterampilan motorik dibagi menjadi 1. Peniruan. Peniruan adalah mengamati perilaku dan pola setelah orang lain, di mana kinerja ini mungkin berkualitas rendah. Kedua, ada penggunaan, yaitu mampu melakukan tindakan tertentu dengan mengikuti instruksi dan berlatih. Ketiga, ketepatan, yaitu mengulangi pengalaman serupa agar menuju perubahan yang ke arah lebih baik. Keempat, perangkaian, yaitu
koordinasi serangkaian tindakan, mencapai keselarasan dan konsistensi internal. Yang kelima, naturalisasi, yaitu setelah kinerja tingkat tinggi menjadi alami tanpa perlu berpikir banyak tentang hal itu lagi. Cakupan pengukuran psikomotorik menurut M. Arif, di mana 1. Meniru, yaitu mampu melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. 2. Menyusun, mampu melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, hanya berdasar pada pedoman atau petunjuk saja. 3. Melakukan dengan prosedur, yaitu mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga menghasilkan produk kerja yang presisi. Yang keempat, melakukan dengan baik dan benar serta tepat sehingga diperoleh produk kerja yang utuh. Yang kelima, melakukan tindakan secara alami sehingga diperlukan pentahapan agar pengukuran ranah psikomotor dapat mencapai hasil yang diharapkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.